Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda dengan NIM 432206 dengan jurusan Komunikasi Pelayanan Islam. Saya akan menjawab soal yang pertama. Apakah tujuan mempelajari metodologi studi Islam? Yang pertama, memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam, yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Yang kedua, ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarnya diakui para mu'alaf adalah final dalam arti absolut yang diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaannya manusia dalam kaitnya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka. Yang ketiga, karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Soal yang kedua, jelaskan perkembangan studi Islam. Studi Islam muncul pada abad ke-9 di Irak, ketika ilmu-ilmu agama Islam mulai memperoleh bentuknya perkembangan di dalam sekolah-sekolah hingga terbentuklah tradisi literer di kawasan Arab pada masa pertengahan. Yang pertama, pada fase pertama 800 sampai 1100, masa di mana banyak bermunculnya polemik teologis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Fase yang kedua, fase perang salib pada tahun 1100 sampai 1500. Studi Islam untuk tujuan-tujuan misionaris mulai pada abad ke-12 pada masa Peter Agung pada tahun 1094 sampai 1156. Seseorang biarawan Cluny di Prancis. Yang ketiga, fase reformasi tahun 1500 sampai 1650. Sejalan dengan Eropa memasuki periode perubahan keagamaan, politik, dan intelektual pada abad ke-16. Pengetahuan dan studi Islam juga terpengaruh. Fase pencerahan pada tahun 1650 sampai 1900. Secara umum, agama mulai dipandang dengan cara berbeda pada masa pencerahan di Eropa. Pengakuan atas pemeluk agama lainnya yang tidak dianggap bid'ah lagi oleh Kristen merupakan suatu aspek penting dari konsep baru tentang agama. Akibat dari perkembangan ini adalah cara pandang terhadap kehidupan dan misi Nabi Muhammad pada akhir abad ke-18. Beberapa sarjana melihat Muhammad sebagai seorang dai agama yang lebih alami dalam rasional daripada Kristen. Soal yang ketiga, bagaimana posisi Islam di antara agama lain? Islam adalah agama yang terakhir di antara agama-agama lainnya di dunia. Semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Mengenai posisi Islam terhadap agama yang datang sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyeru pemeluknya untuk beriman dan mempercayai bahwa
sekian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diriwayatkan oleh Allah. Yang kedua, posisi Islam di antara agama lain dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberikan kedudukannya yang istimewa di antara agama lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.